Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Siapa sangka, seorang TKW asal Indonesia yang awalnya hanya berniat mencari rezeki di tanah Arab, justru mengalami kisah yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Sebuah kisah yang bikin geger, tidak hanya di kampung halamannya, tapi juga sampai ke seluruh dunia. Ia hamil, bukan oleh satu pria, bukan dua, melainkan 3 pria Arab sekaligus, dan lebih mengejutkan lagi, ia melahirkan bayi kembar 5 yang membuat semua orang tak percaya dengan kenyataan ini. Bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir, karena ceritanya penuh air mata, penuh keajaiban, dan penuh rahasia yang belum pernah Anda dengar sebelumnya. Pusing jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad wa, ala ali Sayyidina Muhammad. Nama lengkapku Siti Maryam. Lahir di kaki gunung daerah Jawa Timur yang udaranya dingin di pagi hari dan hangat di sore hari. Di kampung, orang-orang memanggilku Siti saja. Sederhana, seperti rumah panggung kami yang lantainya masih dari papan tua tapi selalu bersih karena ibu rajin menabur serbuk kayu wangi. Hidup kami tidak mewah, tapi kami punya harta yang tak ternilai. Harapan. Harapan itulah yang menuntunku melangkah jauh, jauh sekali, hingga ke tanah Arab, tempat suara adzan seakan menggema lebih dalam di dada. Sejujurnya, rencana merantau itu lahir dari obrolan di teras musola selepas maghrib. Ti, kalau kamu bisa kerja di luar negeri, setahun 2 tahun pulang sudah bisa bangun rumah tembok, kata Bu Nur, tetangga yang pulang dari perantauan dengan tas besar dan senyum lebih besar. Aku tersenyum, setengah percaya setengah ragu. Aku anak pertama, adik-adik masih sekolah. Bapak sudah lama berhenti jadi kuli bangunan karena lututnya sering bergetar kalau terlalu lama berdiri. Ibu sesekali menjadi buruh cuci, tapi penghasilan itu hanya cukup untuk beras, garam, dan gula. Kalau kamu kuat, berangkatlah, kata ibu kemudian, nada suaranya seperti menimbang-nimbang awan. Tapi pulanglah dengan selamat, itu syaratnya. Dari situ, prosesnya seperti roda yang tiba-tiba berputar cepat. Aku mendaftar di sebuah agen resmi, pelatihannya intens. Kami diajari bahasa Arab dasar, setidaknya yang penting-penting. Afwan, maaf, syukran, terima kasih. Ma'al ismuk, siapa namamu? Kami diajari cara menggunakan alat kebersihan yang belum pernah kulihat. Vacuum cleaner yang bunyinya seperti mesin pesawat, oven dengan panel digital, dan mesin cuci yang punya lebih banyak tombol daripada kalkulator warung. Kami juga belajar aturan kerja, hak cuti, dan cara menyampaikan keluhan jika ada masalah. Pegang ponselmu sendiri, simpan paspor di tempat aman, dan hafalkan nomor KBRI, pesan instruktur. Catatan itu kutulis besar-besar di buku saku, karena dari awal aku berjanji pada diriku sendiri, merantau bukan berarti menyerahkan nasib buta-buta. Hari keberangkatan datang dengan cepat. Subuh itu, ibu menyiapkan nasi jagung dan sambal terasi favoritku. Bapak menepuk pundakku pelan, wajahnya menahan haru. Nak, rezeki itu luas, tapi kehormatanmu lebih luas dari padang pasir sekalipun. Jaga dirimu. Aku mengangguk, rasanya seperti ada batu yang menggelinding dari tenggorokan ke perut. Di gerbang rumah, tetangga-tetangga melambai. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak, Mbak Siti bawa oleh-oleh kurma ya? Aku menjawab, iya, tapi jangan kurma palsu ya. Ini janji beneran. Mereka tertawa. Candaan kecil itu jadi modal keberanianku. Aku pergi dengan tawa, bukan dengan air mata. Perjalanan dari Bandara Surabaya ke Riyadh ternyata lebih panjang dari yang kubayangkan. Di pesawat, lampu-lampu redup seperti bintang kecil, dan aku memeluk jaket tipis pemberian ibu. Aku membaca ulang berkas kontrak kerja, memeriksa alamat majikan, menghafal peta di ponsel. Sesekali aku menatap jendela. Gulita luas yang sepi, seperti sedang mendengarkan setiap doa yang melintas. Ketika akhirnya pesawat mendarat, angin panas menyambut, tebal, kering, seperti dinding tak terlihat. Selamat datang, batinku berkata pada diri sendiri, inilah bab pertama. Ternyata, rumah tempatku bekerja luasnya seperti mimpi. Dindingnya putih krem, halaman depan ditanami kurma muda, dan pintu kayu utamanya berukir ayat kaligrafi yang sangat indah. Aku disambut oleh Nyonya Fatimah, perempuan parubaya dengan tatapan tegas namun hangat. Ahlan, Maryam, sapanya,
memanggilku dengan nama tengahku karena lebih mudah baginya. Di belakangnya, seorang gadis kecil berlari-lari, Alia, usia 7 tahun, calon sahabat sekaligus bos kecilku. Karena dari detik pertama kami bertemu, ia langsung memesan hal-hal yang lucu. Maryam, nanti sore main sembunyi-sembunyi ya. Bagaimana bisa menolak? Ritme kerjaku jelas. Pagi, aku membantu menyiapkan sarapan. Roti pipi hangat, hummus, zatar, dan teh mint yang aromanya seperti memuar masa kecil yang tak pernah kumiliki. Setelah itu, mengepel lantai marmer yang memantulkan bayangan lampu gantung, merapikan kamar, menjemur pakaian putih yang harus tetap putih. Serius, ini tantangan hidup. Siang hari, jika semua selesai, aku boleh istirahat 2 jam. Sore, membantu dapur lagi, malam, memastikan rumah tenang. Di sela-sela itu, aku punya satu kebiasaan kecil, menulis jurnal. Apa yang kulihat, kudengar, kurasakan. Bukan untuk kelak menjadi cerita viral, melainkan agar aku tidak lupa bahwa setiap hari punya maknanya. Hari ketiga, aku mulai mengenal 3 sosok pria yang kelak, tanpa kusadari, akan mengubah alur kisahku. Pertama, Tuan Hasan, majikan rumah ini. Usianya sekitar 40-an, sorot matanya ramah, dan ia gemar menyapa para pekerja dengan terima kasih dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia yang lidahnya selalu terdengar lucu ketika mengucap makasih ya. Ia tipikal lelaki yang rapi. Setiap kali pulang, jam tangannya bersih berkilau, sepatunya tersusun berbaris seperti tentara mini di rak kayu walnut. Kedua, Amir, adik sepupu Tuan Hasan, lebih muda, lebih riang, dan, menurut para sopir, lebih gaul, karena suka musik dan sering memotret langit senja. Ketiga, Khalid, pebisnis yang sering datang untuk urusan proyek pembangunan. Ia jarang bicara, tapi ketika bicara, kalimatnya pendek-pendek, tepat sasaran, seperti paku yang menancap sekali dan tidak goyah. Pertemuan pertamaku dengan Tuan Hasan terjadi di ruang keluarga waktu aku sedang menata vas bunga. Maryam, katanya, kalau butuh sesuatu, bilang saja pada Nyonya Fatimah. Nada suaranya tenang. Aku mengangguk. Syukran, Tuan. Ia memperhatikan vas yang kupilih. Bunga putih bagus, menenangkan. Lalu ia berlalu. Interaksi sederhana, tapi menyisakan catatan. Rumah ini sangat teratur, dan aku harus belajar bernapas di dalam keteraturan itu. Dengan Amir, suasananya lain. Sore itu, aku tengah menjemur sprei, dan langit Riyadh memerah seperti karpet sutra. Amir muncul di halaman dengan kamera. Indah, ya? Katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Aku mengangguk. Di kampung saya, langit senja seperti ini berarti besok panas. Ia tertawa kecil. Di sini, besok panas memang jadwal tetap. Kami tertawa bareng, tawa yang membunuh canggung. Kalau kamu suka fotografi, nanti kuberi foto print langit hari ini, katanya. Aku mengucap terima kasih. Foto itu kelak kusimpan di dalam buku jurnal. Bukan karena sosok yang memberinya, tetapi karena langit selalu mengingatkanku pada rumah. Khalid lain lagi, ia datang ke rumah seperti angin yang tahu kemana harus pergi. Tidak pernah tersesat, tidak pernah bertele-tele. Suatu malam, lampu halaman tiba-tiba padam. Tukang listrik tak bisa datang cepat. Aku kebetulan sedang mengantar teh ke ruang tamu. Khalid memeriksa panel listrik, mengetuk-ngetuk, lalu berkata, ada sekring longgar. 5 menit kemudian, lampu menyala lagi. Semua orang memuji. Ia tidak tersenyum, hanya mengangguk ringkas. Di kepalaku, aku menulis satu kata, efisien. Walau ritme kerja makin stabil, rindu tetaplah rindu. Pada minggu pertama, aku menelepon ibu. Ibu sehat? Bapak bagaimana? Sehat, nak. Suara ibu terdengar seperti payung di tengah terik. Di sana baik-baik, ya? Aku menceritakan Alia yang suka meminta diceritakan kisah kancil. Nyonya Fatimah yang pandai memasak sup lentil, dan halaman rumah yang tiap malam berbau tanah hangat. Ibu tertawa ketika kuceritakan aku sempat salah menyalakan oven dan roti kami jadi pagar karena keras. Namanya juga belajar, kata ibu. Di sela tawa, aku menahan air mata agar tak jatuh. Aku harus kuat. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai merasa akrab dengan rumah ini. Bukan berarti tanpa tantangan. Pernah suatu pagi, baju putih Nyonya Fatimah terkena noda teh. Aku panik setengah mati. Kujalankan semua jurus. Rendam air dingin, gosok lembut dengan sabun khusus, bilas berkali-kali. Noda itu masih menatapku nakal. Amir lewat, menawarkan baking soda. Coba campur sedikit. Ku coba. Ajaib, noda itu pelan-pelan memudar seperti senja yang dihembus angin. Terima kasih, kataku. Sama-sama, jawabnya sambil mengangkat kamera, memotret matahari pagi yang jatuh di sela-sela jemuran. Ketika kulihat potret itu, ada kain putih yang melambai, seolah berkata, kesalahan bisa jadi guru paling sabar. Di balik semua aktivitas, aku memegang aturan pribadi, menjaga jarak yang sehat. Aku bukan anggota keluarga ini, aku pekerja, dan itu terhormat. Bekerja adalah ibadah. Tapi dunia bukan hanya hitam putih. Ada abu-abu yang harus diwaspadai. Perhatian yang terlalu hangat, pujian yang terlalu sering, kebaikan yang tiba-tiba terasa terlalu pribadi. Aku menulis di jurnal, Siti, hatimu rumahmu. Kuncinya ada padamu. Jangan berikan kunci itu sembarangan. Suatu malam Jumat, Nyonya Fatimah memintaku menemani memasak besar. Akan ada tamu, beberapa kolega Tuan Hasan dan keluarga. Dapur berubah menjadi panggung orkestra. Panci besar mendidih pelan, wajan mengeluarkan desis bahagia, rempah-rempah berdansa di udara, kardamom, kayu manis, kapulaga. Aku belajar membuat kapsa, nasi berbumbu dengan daging yang lembut sehingga nyaris runtuh saat disentuh. Ketika semua tersaji, tamu-tamu berdatangan. Di meja panjang itu, kulihat 3 sosok yang kini familiar. Tuan Hasan, Amir, dan Khalid. Masing-masing memegang percakapan seperti caranya memegang hidup. Rapi, riang, efisien. Maryam, ini enak sekali, kata Tuan Hasan, menatap ke arah dapur dan mengangkat jempol. Terima kasih. Aku menunduk. Maryam, besok sore kamu ikut aku ke toko bahan makanannya, timpal Nyonya Fatimah. Kita cari rempah yang kamu suka. Aku mengangguk. Amir datang ke dapur sebentar, memotret panci besar yang berkilau. Koki dari Jawa, katanya sambil tertawa. Kalau fotonya bagus, jangan lupa kirim ke saya, kataku, mencoba bercanda. Ia mengangguk semangat. Sementara itu, Khalid masuk sebentar, mengembalikan obeng yang dipakai memperbaiki laci beberapa hari lalu. Terima kasih, katanya. Pendek. Pasti. Khas Khalid. Malam itu berjalan damai, tapi rumor selalu lebih cepat dari angin gurun. Seorang pekerja dari rumah sebelah berbisik padaku di gerbang ketika kami sama-sama membuang sampah. Kamu cantik, hati-hati pada pujian. Di kota besar, pujian bisa jadi tali yang tak terlihat. Aku menatapnya, mencoba menerjemahkan metafora itu. Tali? Iya, ia tersenyum tipis, tali itu kadang melilit tanpa kita sadar. Aku pulang membawa kalimat itu seperti mantra peringatan. Seminggu setelah acara makan besar, perubahan kecil datang tanpa salam. Pagi itu, kutemukan di meja dapur kotak kecil bertuliskan namaku dalam huruf Latin rapi, Maryam. Isinya, bros bunga sederhana, berwarna putih gading. Tidak mahal, tapi manis. Ada secari kertas, untuk kerja kerasmu. Tanpa tanda tangan. Aku menggenggamnya, bingung. Nyonya Fatimah lewat dan melihat. Cantik, katanya. Siapa yang memberi? Aku menggeleng. Saya tidak tahu. Nyonya Fatimah menatapku beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Simpan, katanya pelan, tapi ingat, hadiah adalah kata kerja. Ia bisa mendorong, bisa juga menarik. Tergantung arahmu. Di malam yang lain, ketika aku menghamparkan karpet kecil untuk sholat, Alia mengetuk pintu kamarku. Maryam, boleh aku ikut? Ia berdiri dengan mukena kecilnya yang kebesaran. Lucu sekali, seperti bintang jatuh yang lupa mengecilkan cahaya. Kami sholat berjamaah. Seusai salam, Alia bertanya polos, kenapa orang dewasa sering terlihat lebih sedih daripada anak-anak? Aku tersenyum. Karena orang dewasa punya lebih banyak kunci yang harus dijaga. Sayang. Ia mengernyit, tidak paham,
lalu tertawa karena tidak pahamnya menggelitik dirinya sendiri. Kami ikut tertawa. Tawa, lagi-lagi, menjadi penyelamat aneh yang selalu datang tepat waktu. Hari berganti. Aku makin cekatan. Semua pekerjaan selesai lebih cepat sehingga aku punya waktu membaca buku tipis hadiah dari Nyonya Fatimah. Kumpulan kisah hikmah perempuan-perempuan perantau. Di satu halaman, kutemukan kalimat yang membekas, rumah itu dua, tempat kau tidur, dan tempat kau menata hati. Kalau salah satunya berantakan, rapikan yang satu lagi. Aku menghela napas pelan. Di luar jendela, matahari riad turun seperti koin emas yang jatuh perlahan ke celengan malam. 3 sosok itu, Hasan, Amir, Khalid, muncul dan menghilang sesuai ritme hidup mereka. Tanyaku pada diri sendiri pun terus muncul dan menghilang. Apakah semua perhatian selalu bermaksud baik? Hari itu, Amir menitipkan amplop berisi foto-foto halaman rumah. Kain jemur melambai, cahaya pagi menimpa pot kaktus, senyum Alia yang seterang lampu. Di sudut salah satu foto, ada aku, setengah badan, sedang mengangkat keranjang. Kau terlihat kuat, tulisnya di belakang foto. Aku mengernyit. Pujian ini seharusnya menggembirakan, tapi entah kenapa, hatiku memilih menyimpannya di laci paling dalam, bukan karena buruk, hanya karena aku belum tahu di mana harus meletakkannya. Sementara itu, Tuan Hasan beberapa kali memintaku membantu mengatur buku di perpustakaannya. Ruangan itu adalah tempat favoritku. Aroma kayu, rak menjulang, dan jendela yang memandang ke taman kecil. Kamu suka membaca? Tanyanya. Suka, Tuan. Membaca membuat kampung terasa dekat. Ia mengangguk, seolah memahami peta rindu di kepalaku. Kalau begitu, ambil satu buku ini. Pinjam saja. Ia menyodorkan buku kumpulan puisi. Aku menerimanya, tapi menulis di jurnal malam itu, buku adalah sahabat, tapi batas tetap sahabat yang lebih tua. Khalid, seperti biasa, tenang, sederhana, langsung pada inti. Suatu sore, mobil pengantar gas terlambat. Aku kebingungan karena dapur mati gaya. Kamu perlu tabung kecil cadangan, katanya singkat, lalu menghubunginya orang. 20 menit kemudian, masalah selesai. Terima kasih, Tuan, kataku. Sama-sama, jawabnya, menatap jam sejenak. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Tapi ada rasa aman yang, mau tak mau, kurasakan. Aman bukan berarti dekat, aman hanyalah aman. Itu kutulis tebal-tebal di jurnal. Di tengah segala dinamika, doa ibu terus berputar di telingaku. Pulanglah dengan selamat. Pulang itu kata kerja yang panjang, dan keselamatan itu kompas yang tenang. Namun hidup sering menyelipkan twist kecil seperti benang yang tiba-tiba kusut di ujung kain. Pada suatu malam, ketika aku hendak mematikan lampu ruang tamu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan singkat muncul, bahasa Arab yang sopan, menyebut namaku, menuliskan pujian atas kerapihanku bekerja, lalu menutup dengan satu kalimat, jika butuh sesuatu, katakan padaku secara langsung, jangan segan. Tidak ada nama pengirim. Hanya emoji bintang kecil. Aku duduk lama di pinggir sofa, menatap layar yang kini gelap. Di luar, angin gurun menggoyang daun kurma, membuat suara srek-srek halus seperti bisikan. Siapa yang mengirim? Hasan dengan kerapihan bahasanya? Amir dengan caranya yang riang? Khalid dengan kalimat-kalimat minim tapi tepat? Atau seseorang yang lain? Kepalaku berputar dengan pelan, bukan karena takut, lebih karena waspada. Aku mematikan ponsel, merapikan gorden, dan melangkah ke kamar. Di tempat tidur, aku menatap atap, polos, terang, sepotong bayangan kipas menggambar lingkaran berulang. Aku menutup mata, mengulang selawat pelan, membiarkan tiap lafaz menenangkan urat-urat yang menegang. Di antara desah napas, aku berjanji, besok pagi aku akan berbicara pada Nyonya Fatimah. Apapun yang samar harus diberi nama. Apapun yang abu-abu harus diberi garis. Namun tepat sebelum tidur memelukku, getar itu datang lagi. Pesan baru masuk, kali ini sangat singkat. Langit merah besok. Hati-hati. Aku membuka mata. Langit merah? Peringatan apa ini? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Bab pertama perjalananku di negeri ini belum selesai.
bahkan mungkin baru saja menemukan kalimat yang akan mengubah paragraf berikutnya. Aku merapatkan selimut, menunggu pagi yang datang lebih cepat dari biasanya. Di luar sana, Riyad tak pernah benar-benar tidur. Mobil-mobil berdesir, lampu-lampu jalan berkedip, dan daun kurma berbicara dengan angin. Di dalam kamar, kunci hatiku masih kumiliki. Aku menekan kuat-kuat di telapak tangan, seolah-olah ia benda nyata. Siti, kataku pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, kamu pulang dengan selamat. Titik. Dan dengan itu, aku akhirnya tertidur, membiarkan mimpi menulis catatan kaki yang belum mampu kutulis di jurnal. Besok, langit mungkin benar-benar merah. Atau mungkin biasa-biasa saja. Hari-hari berikutnya di Riyadh terasa semakin cepat berputar, seakan jarum jam sengaja berlari tanpa menoleh ke belakang. Pagi, siang, sore, malam, semua berjalan sesuai jadwal. Namun di balik rutinitas yang tampak tenang itu, ada riak-riak kecil yang mulai muncul di hatiku, seperti air sumur yang tampak jernih di permukaan tetapi diam-diam menyimpan pusaran di bawahnya. Aku masih ingat jelas, sebuah pagi yang tampaknya biasa saja. Matahari baru menembus tirai putih ruang makan ketika Tuan Hasan menepuk pundakku ringan sambil berkata, "Maryam, terima kasih. Sarapan pagi ini enak sekali." Kata-katanya sopan, intonasinya lembut, dan tidak ada yang aneh. Namun entah kenapa, ada semacam getaran yang tertinggal di udara setelah kalimat itu. Seolah kata-kata yang sederhana berubah menjadi sesuatu yang lebih berat daripada sekadar ucapan terima kasih. Aku mencoba mengabaikannya. Toh, aku bekerja di sini memang untuk melayani keluarga. Dipuji berarti pekerjaanku benar. Bukankah begitu? Tetapi beberapa hari setelahnya, pujian itu datang lagi, dan lagi, dan lagi. "Maryam, kamu cekatan. Maryam, kamu membuat rumah ini lebih hangat. Maryam, kamu punya kesabaran luar biasa." Awalnya aku hanya menunduk dan berkata, "Syukran, Tuan." Lama-lama aku menyadari, kalimat-kalimat itu seperti benang halus yang tanpa sadar mengikat perasaanku. Dengan Amir, suasananya berbeda. Ia selalu penuh canda, penuh keriangan. Hampir setiap sore ia menyapa dari taman belakang sambil membawa kameranya. Suatu kali ia berkata, "Maryam, senyummu lebih indah daripada senja yang kusimpan dalam kamera." Aku langsung terdiam, tidak tahu harus menanggapinya bagaimana. Aku tahu itu hanya rayuan iseng, tetapi kalimat itu tetap menusuk seperti jarum halus yang menembus perlahan ke dalam kulit. "Jangan bercanda begitu, Amir," jawabku akhirnya sambil berusaha tertawa. Namun Amir hanya tersenyum kecil, lalu menekan tombol kameranya. Klik. Cahaya senja memantul dari lensa, seakan mengabadikan sesuatu yang tidak seharusnya ia simpan. Aku menulis malam itu di jurnal, senyum adalah hadiah. Tapi hadiah juga bisa jadi jebakan. Jangan biarkan senyum dicuri oleh orang yang salah. Sementara itu, Khalid tetap dengan sikapnya yang dingin dan misterius. Ia tidak pernah bicara panjang. Tapi entah mengapa setiap kali ia hadir, ada aura lain yang terasa. Seperti bayangan pohon besar yang menutupi jalan, menghadirkan kesejukan sekaligus rasa waspada. Pernah suatu sore, aku membawa baki berisi teh panas ke ruang tamu. Tanganku hampir tergelincir karena karpet tebal. Cangkir bergetar, hampir jatuh. Khalid meraih baki itu dengan cepat. "Hati-hati," katanya singkat, matanya menatap tajam, bukan marah, lebih seperti memperingatkan. Aku terdiam. "Terima kasih, Tuan," jawabku. Ia hanya mengangguk, meletakkan baki dengan hati-hati, lalu kembali duduk. Namun yang membuatku tertegun bukanlah tindakannya, melainkan tatapan matanya. Ada sesuatu yang sulit kucerna. Bukan sekadar perhatian, bukan sekadar kewajiban, tetapi seperti pengakuan diam-diam. Tatapan yang membuatku bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang mereka lihat pada diriku? Aku mencoba menghibur diri dengan aktivitas lain. Alia, si gadis kecil, semakin lengket denganku. Ia sering tidur di pangkuanku ketika aku bercerita tentang kancil dan buaya. Kadang ia bertanya polos, "Maryam, kenapa kamu jauh dari rumahmu? Kenapa kamu tidak tinggal bersama ibumu saja?" Aku hanya tersenyum. "Karena Maryam ingin mencari rezeki, Nak, supaya keluarga di kampung bisa bahagia."
Alia mengangguk, lalu tidur lelap. Namun justru di saat-saat tenang itu, pikiranku mulai terpecah. Aku mengingat kata-kata pekerja dari rumah sebelah yang pernah memperingatkanku. Pujian bisa jadi tali. Dan tali bisa melilit tanpa kamu sadar. Aku mulai merasakan lilitan itu. Pujian Hasan, rayuan Amir, tatapan Khalid. 3 arah berbeda, 3 cara berbeda, tetapi semua menuju ke satu hal, hatiku. Kemudian datanglah kejadian yang mengubah segalanya. Suatu siang, ketika aku merasa tubuhku agak lemah, aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke klinik kecil di dekat rumah. Aku menduga hanya kelelahan atau kurang tidur. Namun setelah diperiksa, dokter wanita itu menatapku lama. "Maryam," katanya pelan, "kamu sedang mengandung." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menatapnya dengan mulut terbuka. "Mengandung?" Suaraku hampir berbisik. Dokter itu mengangguk. "Ya, kamu hamil." Aku mencoba menyangkal. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Namun ingatanku seperti dipukul palu. Potongan-potongan kenangan yang kabur, momen-momen ketika bata samar itu pecah tanpa kusadari, malam-malam ketika aku merasa lemah dan tidak bisa melawan, situasi-situasi abu-abu yang kupikir hanya mimpi buruk. Semua tiba-tiba muncul ke permukaan. Aku menangis di ruang itu, mencoba meraih meja agar tidak jatuh. Dokter itu berusaha menenangkanku. "Maryam, tenang. Tapi ada hal yang perlu kamu tahu. Kehamilanmu unik. Sangat jarang. Dari hasil pemeriksaan awal, kemungkinan bayi ini memiliki variasi genetik yang berbeda." Aku tidak langsung mengerti. Apa maksudnya? Dokter menarik napas panjang. "Ada kemungkinan bahwa bayi yang kamu kandung tidak berasal dari satu ayah saja. Waktumu yang dekat dengan beberapa hubungan membuat kemungkinan itu ada. Ini kasus yang sangat langka, tapi secara medis bisa terjadi." Kata-katanya seperti badai gurun yang menyapu bersih semua tenda harapan yang kuikat rapi. 3 pria. 1 rahim. 5 nyawa kecil yang bersemayam. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Bagaimana aku harus menanggungnya? Hari-hari setelah kabar itu menjadi neraka bagiku. Aku bekerja seperti biasa, tapi setiap kali menatap wajah Hasan, aku merasa tubuhku gemetar. Setiap kali mendengar tawa Amir, aku ingin berteriak. Setiap kali menatap mata Khalid, aku ingin bersembunyi. Aku tidak bisa memastikan apa yang benar-benar terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab, dan bagaimana aku bisa keluar dari lingkaran ini. Aku hanya tahu satu hal, aku hamil, dan rahasia ini tidak boleh terbongkar. Jika ketahuan, aku bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga bisa kehilangan hidupku. Hukum di tanah Arab begitu ketat. Perempuan bisa dipersalahkan, meski ia hanya korban. Malam-malamku berubah menjadi mimpi buruk. Aku terbangun dengan keringat dingin, mendengar bisikan-bisikan samar di kepalaku. "Maryam, bagaimana jika semua orang tahu? Bagaimana jika dunia menertawakanmu? Bagaimana jika keluargamu tahu?" Aku memegang perutku yang masih rata, berbisik pelan, "Anakku, maafkan ibu. Ibu tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi ibu berjanji akan melindungimu, apapun yang terjadi." Satu malam, aku memberanikan diri untuk membuka hati kepada Nyonya Fatimah. Aku mengetuk pintunya setelah Isya. "Madam, boleh saya bicara?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menutup kitab yang sedang ia baca, menatapku lembut. "Apa yang kau sembunyikan, Maryam?" Air mataku pecah seketika. Aku sujud di kakinya, menceritakan semuanya. Tentang rasa sakit, tentang kebingungan, tentang kabar kehamilan yang membuatku hancur. Nyonya Fatimah terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Ya Allah," bisiknya. Ia meraih tanganku. "Maryam, ini ujian berat sekali. Tapi jangan takut. Selama aku di sini, aku akan melindungimu. Jangan katakan pada orang lain dulu. Kita harus berhati-hati." Hatiku sedikit tenang malam itu. Tapi aku tahu, ini baru awal. Rahasia ini terlalu besar untuk kusimpan. Seperti bara api yang disembunyikan di bawah kain, ia akan terus membakar perlahan hingga akhirnya meledak. Sejak hari itu, aku hidup dengan 2 wajah. Wajah pertama adalah wajah pekerja yang ceria, rajin, dan penuh senyum untuk Alia.
Wajah kedua adalah wajah penuh tangis yang hanya kulihat di cermin kamarku setiap malam. Perutku masih rata, tetapi aku tahu waktu akan segera menyingkap segalanya. Aku menulis di jurnal malam itu. Rahasia ini seperti gurun. Luas, sunyi, dan tak ada tempat bersembunyi. Aku hanya bisa berjalan, berharap menemukan oase sebelum aku roboh. Dan aku sadar, langkah-langkahku menuju bab selanjutnya akan semakin berat, semakin dalam, semakin gelap. Hari-hari berlalu seperti putaran roda takdir yang tak bisa kucegah. Semakin hari, perutku semakin menonjol. Awalnya aku masih bisa menyembunyikannya dengan gamis longgar. Namun seiring berjalannya waktu, rahasia itu tak mungkin kusembunyikan selamanya. Nafasku makin pendek, kakiku sering bengkak, dan rasa mual hampir setiap pagi membuatku tampak pucat di hadapan orang-orang rumah. Nyonya Fatimah yang sudah mengetahui keadaanku selalu berusaha menutupinya. Ia berkata kepada keluarga bahwa aku sedang sakit lambung atau kekurangan darah. Namun sebagai perempuan, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Kadang ia duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku. "Maryam, jangan takut. Bayi-bayi ini adalah amanah Allah. Sekuat apapun badai, pasti ada pelangi di ujungnya." Kalimat itu jadi semacam obat penenang di tengah ketakutan yang terus menghantui. Minggu-minggu menuju kelahiran adalah masa-masa paling berat. Aku sering merasa tubuhku seperti kapal yang hampir karam diterpa badai. Dokter yang memeriksa di klinik kecil memperingatkan bahwa aku tidak mengandung 1 atau 2 bayi, melainkan 5 janin sekaligus. Aku menatap layar USG dengan mata terbelalak. 5 kantung kecil berisi kehidupan yang berdenyut, seakan ada 5 bintang kecil sedang berputar di dalam perutku. Aku hamil kembar 5? Tanyaku terbata. Dokter mengangguk. "Ya, Maryam. Kasus ini sangat langka. Kau harus banyak istirahat, jaga makanan, dan yang terpenting, jangan stres." Aku hanya bisa menangis. Air mata bukan lagi tanda kesedihan semata, tetapi juga kebingungan yang luar biasa. Bagaimana aku bisa membesarkan 5 bayi sekaligus? Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada dunia? Semakin mendekati waktu persalinan, rasa sakit datang lebih sering. Malam-malamku dipenuhi kontraksi palsu, membuatku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara azan subuh seringkali menjadi penyelamat, mengingatkanku untuk berdoa, untuk mengadu pada Allah bahwa aku lemah, sangat lemah. Di luar, suasana rumah tampak biasa saja. Tuan Hasan tetap sibuk dengan pekerjaan, Amir masih sering bermain kamera, dan Khalid masih datang pergi dengan langkah misteriusnya. Mereka tidak menyadari badai yang sedang tumbuh di dalam tubuhku. Atau mungkin, mereka pura-pura tidak tahu. Nyonya Fatimah lah yang paling sibuk mengatur segalanya. Ia diam-diam menyiapkan kamar khusus di bagian belakang rumah, jauh dari sorotan tamu. Ia berkata, "Kalau waktunya tiba, kita bawa kamu ke rumah sakit. Jangan takut, aku akan mendampingimu." Aku mengangguk, meski dalam hati aku tetap dihantui rasa takut. Bagaimana kalau rahasia ini terbongkar di rumah sakit? Bagaimana kalau ada yang mengenaliku? Bagaimana kalau berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri? Dan akhirnya, hari itu datang. Hari yang kusebut sebagai hari geger dunia. Subuh itu, rasa sakit yang berbeda menghantam tubuhku. Perutku terasa seakan diperas dari dalam. Nafasku terengah-engah, keringat membanjiri wajahku. Aku tahu inilah saatnya. "Madam, saya mau melahirkan," bisikku dengan suara nyaris hilang. Nyonya Fatimah segera panik. Ia memanggil supir dan mengajakku ke rumah sakit terdekat. Mobil melaju kencang menembus jalanan Riyadh yang masih lengang. Lampu jalan berkelebat seperti kilatan petir. Aku menggenggam tangan Fatimah sekuat tenaga, hampir meremasnya sampai ia berdesis kesakitan. "Sabar, Maryam, sabar. Tarik napas," katanya. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera mendorongku ke ruang bersalin. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Dokter dan suster berlari ke sana kemari, menyiapkan peralatan, memasang infus, menenangkan nafasku. "Tenang, Maryam, kamu akan baik-baik saja," kata dokter itu. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti gema di gua yang dalam. Proses persalinan berlangsung berjam-jam. Aku menjerit,
tubuhku seperti robek berkeping-keping. Rasa sakit itu tak terlukiskan, tapi di baliknya ada cahaya. Tangisan bayi pertama akhirnya pecah di udara. Suara itu mengguncang ruang bersalin. Seorang bayi perempuan, kata perawat dengan wajah berseri. Aku menangis lega, tapi rasa sakit belum selesai. Gelombang berikutnya datang, lalu lahirlah bayi kedua. Kemudian ketiga. Dokter mulai terkejut. Ini luar biasa, masih ada lagi, katanya. Bayi keempat lahir dengan tangisan nyaring. Dan ketika aku mengira semuanya sudah berakhir, rasa sakit terakhir menghantamku. Bayi kelima akhirnya keluar, kecil namun hidup, menangis sekuat tenaga. Subhanallah, seru seorang perawat. Kembar 5. Ini mujizat. Aku hampir pingsan, tubuhku lemas tak berdaya. Tapi ketika suara 5 bayi itu bergema bersama-sama, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Campuran rasa sakit, bahagia, takut, dan takjub. 5 nyawa kecil kini ada di pelukanku. Kabar ini menyebar begitu cepat. Media lokal mendengar berita kelahiran kembar 5 di Riyadh dari seorang perawat yang tak sengaja membicarakannya. Dalam hitungan jam, wartawan berdatangan ke rumah sakit. Foto-foto bayi-bayi itu diambil, menyebar di media sosial, dan menjadi topik hangat. Judul berita bermunculan. TKW Indonesia melahirkan kembar 5 di Riyadh. Bikin geger. Fenomena medis langka, 5 bayi lahir dari seorang pekerja migran. Misteri ayah kembar 5 asal Indonesia, dunia bertanya-tanya. Aku sendiri masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tidak tahu harus merasa apa. Aku ingin bahagia karena bayi-bayi itu selamat, tapi juga takut karena dunia kini menyorotiku. Siapapun bisa mencari tahu siapa aku, dari mana aku berasal, dan lebih parah lagi, siapa ayah dari anak-anak ini. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, aku menatap kelima bayiku yang tidur di inkubator. Wajah mereka mungil, mirip bintang kecil yang baru jatuh dari langit. Aku berbisik, anak-anakku, jangan takut. Ibu di sini. Ibu akan melindungi kalian, meski dunia menertawakan kita. Namun di balik bisikan itu, hatiku bergetar. Bagaimana aku bisa melindungi 5 anak sendirian? Bagaimana aku bisa menafkahi mereka? Bagaimana aku bisa menghadapi dunia yang kejam ini? Aku menutup mata, air mata mengalir di pipiku. Dalam doa yang panjang, aku hanya berkata, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika ini takdirmu, beri aku kekuatan untuk menjalaninya." Keesokan harinya, rumah sakit dipenuhi wartawan. Mereka ingin mewawancaraiku, mengambil fotoku, menanyakan siapa ayah dari bayi-bayi ini. Aku bersembunyi di balik selimut, menolak semua permintaan wawancara. Nyonya Fatimah melindungiku dengan berdiri di depan pintu kamar. "Maryam butuh istirahat," katanya tegas. Namun aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa ditutup selamanya. Dunia sudah tahu aku melahirkan 5 bayi. Cepat atau lambat, dunia juga akan bertanya siapa yang bertanggung jawab. Dan disitulah letak keajaiban kelahiran, ini berubah menjadi awal dari badai yang lebih besar. Aku menulis di jurnal yang kubawa ke rumah sakit. 5 bayi lahir dari rahimku. 5 bintang kecil yang bersinar di tengah gelapnya gurun. Tapi bersama mereka, lahir pula ribuan pertanyaan yang bisa mengguncang dunia. Aku bahagia, tapi juga takut. Ini bukan akhir, ini baru awal dari kisah besar yang takkan mudah kuhentikan. Dengan tubuh lemah, aku menutup jurnal itu. Dari luar, aku mendengar suara tangisan salah satu bayiku. Tangisan yang terdengar seperti lonceng, mengabarkan bahwa kehidupanku takkan pernah sama lagi. Kelahiran 5 bayi mungilku yang seharusnya menjadi kebahagiaan pribadi, justru berubah menjadi geger besar yang mengguncang jagat maya. Seperti api kecil yang menyambar jerami kering, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan jam. Semua orang membicarakannya. Semua ingin tahu siapa aku, siapa ayah dari bayi-bayi itu, dan bagaimana mungkin seorang TKW sederhana dari Indonesia melahirkan kembar 5 di tanah Arab. Awalnya, berita itu dimuat di sebuah media lokal. Judulnya cukup singkat tapi memancing rasa penasaran. Tanda panah kanan tebal 2, fenomena langka, pekerja migran Indonesia melahirkan 5 bayi sekaligus di Riyadh. Foto bayi-bayiku di inkubator terpampang di halaman utama.
Wajah mungil mereka yang polos seakan menjadi magnet bagi ribuan pasang mata. Tidak ada foto diriku, hanya potret kecil para bayi yang dibungkus selimut rumah sakit. Namun dalam waktu singkat, media lain mulai memelintir cerita itu menjadi sensasi. Judul-judul bombastis bermunculan. Kisah misterius TKW Indonesia, hamil karena 3 pria Arab, lahirkan kembar 5. Rahasia gelap seorang pekerja migran, gegerkan dunia kedokteran dan sosial media. Siapakah ayah dari bayi-bayi ini? Dunia bertanya. Aku membacanya lewat ponsel Nyonya Fatimah, jantungku berdegup keras. Rasanya aku ingin bersembunyi dari dunia. Bagaimana bisa kehidupan pribadiku kini menjadi konsumsi publik? Bagaimana mungkin rahasia yang kubawa rapat-rapat kini disiarkan ke jutaan orang yang bahkan tidak kukenal? Media sosial lebih ganas daripada media berita. Tagar TKW Indonesia, kembar 5, hingga misteri bayi viral menduduki trending topik di Twitter dan Instagram. Orang-orang saling berbagi foto bayi-bayiku, menambahkan komentar, bahkan membuat teori konspirasi. Ada yang menuliskan, "Ini mukjizat Allah, buktinya bahwa keajaiban bisa lahir di mana saja." Tapi ada juga yang kejam, memalukan. TKW itu pasti melakukan perbuatan hina. Bagaimana mungkin? Beberapa akun bahkan mengedit fotoku ketika masih di bandara, yang entah dari mana mereka dapatkan, lalu menyandingkannya dengan judul-judul mengejek. Aku membaca sambil menangis, merasa seolah-olah dunia menertawakanku. Namun di sisi lain, ada ribuan orang yang justru membelaku. Banyak netizen dari Indonesia yang menulis doa. Tetap kuat, Mbak. Anak-anak itu titipan Allah. Jangan pedulikan cibiran orang. Kami bangga padamu, semoga Allah lindungi dirimu dan bayi-bayimu. Dukungan itu sedikit banyak menjadi selimut hangat di tengah badai komentar jahat yang terus menerjang. Sementara itu, di kampung halamanku di Jawa Timur, kabar itu pun sampai dengan cepat. Rumah orang tuaku mendadak didatangi wartawan lokal yang ingin mewawancarai keluarga. Ibu menangis di depan kamera, mengatakan bahwa ia hanya ingin anaknya pulang dengan selamat. Biar apa kata orang, itu tetap anak saya. Saya hanya ingin melihat cucu-cucu saya sehat. Kalimat ibu viral di televisi nasional. Aku melihat tayangan itu di ruang rumah sakit dengan mata berkaca-kaca. Hatiku sakit karena ibu harus menanggung beban rasa malu, tapi di sisi lain aku bersyukur karena ibu tidak pernah menolakku. Di rumah sakit, suasana semakin kacau. Wartawan berkumpul di depan pintu, mencoba memotretku, bahkan ada yang menyamar menjadi pengunjung hanya untuk mengambil gambar. Aku dipindahkan ke kamar yang lebih tersembunyi. Namun tetap saja, beberapa kali foto wajahku bocor ke media. Nyonya Fatimah marah besar. Ia menutup pintu kamar, mengusir semua orang, bahkan membatasi akses kunjungan. Maryam butuh ketenangan, bukan sorotan, katanya tegas. Aku menatapnya dengan rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari sorotan ini. Dunia sudah mencatat namaku, meski aku tidak menginginkannya. Yang lebih mengejutkan adalah ketika dunia medis ikut turun tangan. Dokter-dokter internasional penasaran dengan kasusku. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa mengandung 5 bayi dengan kondisi unik seperti itu? Apalagi ketika rumor tentang 3 ayah berbeda mulai menyebar. Sebuah majalah kedokteran ternama menulis artikel berjudul Tanda panah kanan tebal 2, Kasus Superfecundation Multiple, Fakta atau Fiksi dari Riyadh. Istilah medis itu merujuk pada fenomena langka ketika seorang wanita mengandung anak-anak dari ayah yang berbeda karena pembuahan yang terjadi di waktu berdekatan. Meski kasus ini jarang sekali terjadi, secara sains ternyata mungkin terjadi. Artikel itu membuat ceritaku semakin meledak. Bukan hanya media hiburan yang membicarakan, tapi juga media ilmiah, forum kesehatan, hingga seminar-seminar internasional. Aku mendengar dokter di Amerika dan Eropa, bahkan menjadikan kasusku sebagai bahan diskusi. Bayangkan, aku, seorang TKW dari desa kecil di Jawa Timur, kini menjadi bahan perdebatan para ahli dunia. Rasanya surreal, seolah aku bukan lagi manusia biasa melainkan tokoh dalam novel fiksi sensasional. Namun, dunia maya tak berhenti di situ. Video-video tentangku bermunculan di YouTube. Ada yang membuat narasi dramatis dengan judul,
Kisah TKW hamil 3 pria Arab, lengkap dengan musik sedih dan efek visual berlebihan. Ada pula yang membuat konten satire, menertawakan kisahku seakan itu hanya bahan lawakan. Setiap kali aku melihat video itu, hatiku seperti ditusuk. Aku ingin berteriak bahwa aku juga manusia, aku punya perasaan, aku bukan sekadar judul berita atau bahan gosip. Tapi suaraku tenggelam di tengah gelombang komentar netizen yang tak ada habisnya. Pihak rumah sakit akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengatakan bahwa kondisi bayi-bayiku sehat, bahwa proses persalinan berjalan lancar, dan bahwa kasus ini memang langka. Namun mereka tidak menjawab pertanyaan soal siapa ayah dari bayi-bayi itu. Pernyataan itu justru membuat rasa penasaran publik semakin besar. Forum-forum daring dipenuhi teori konspirasi. Ada yang bilang aku korban pelecehan, ada yang bilang aku sengaja mencari sensasi, bahkan ada yang percaya bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Malam itu, aku duduk di kamar rumah sakit yang gelap, hanya ditemani lampu kecil. Bayi-bayiku tidur tenang di inkubator. Aku menatap wajah mereka satu persatu, mungil, polos, tidak berdosa. Dunia boleh mencibirku, tetapi aku tidak akan membiarkan dunia menyentuh mereka dengan jari-jari kebencian. Aku menulis di jurnal. Dunia maya itu seperti gurun pasir. Ia bisa menelan siapa saja tanpa ampun. Tapi aku tidak akan membiarkan anak-anakku tenggelam. Mereka adalah bintang, dan bintang selalu bersinar, meski langit penuh debu. Sementara itu, di Indonesia, kisahku menjadi bahan perbincangan di warung kopi, acara televisi, hingga khutbah Jumat. Ada yang menjadikannya bahan sindiran, ada pula yang menggunakannya sebagai pelajaran. Seorang ustadz di televisi berkata, kita jangan hanya mencibir. Allah punya rencana di balik setiap kejadian. Mungkin ini ujian, mungkin ini peringatan. Tapi jangan kita jadi hakim yang menghukum tanpa tahu kebenaran. Kalimat itu menenangkan hatiku. Setidaknya masih ada orang yang memandang kasusku dengan kacamata bijak, bukan sekadar sensasi. Namun badai dunia maya belum berhenti. Kabar terbaru datang dari seorang aktivis HAM internasional yang menghubungiku melalui Nyonya Fatimah. Mereka menawarkan perlindungan hukum, bahkan ingin membawaku ke luar negeri untuk menghindari tekanan. Kasus Maryam bisa menjadi simbol perjuangan perempuan migran, katanya. Aku terdiam lama. Apakah aku harus menjadi simbol? Aku hanya ingin tenang, membesarkan anak-anakku. Tapi dunia seolah tidak memberiku pilihan. Aku menutup jurnal malam itu dengan satu kalimat. Jika rahasiaku sudah terbongkar ke seluruh dunia, maka aku hanya punya satu jalan. Menjadikan aib ini sebagai kekuatan, menjadikan luka ini sebagai cerita, dan menjadikan anak-anakku sebagai alasan untuk tetap berdiri. Tangisan salah satu bayi terdengar lagi, memecah keheningan. Aku menggendongnya, mencium keningnya. Anakku, jangan takut. Dunia boleh geger, tapi ibu akan selalu ada untukmu. Aku tahu, ini belum akhir. Dunia maya baru saja mulai menguliti kisahku. Bab berikutnya akan lebih berat, lebih dalam, dan mungkin lebih menyakitkan. Hari-hari setelah kelahiran kembar 5 itu bagaikan badai yang tak kunjung reda. Dunia maya masih riuh, media masih lapar berita, dan keluargaku di kampung masih harus menghadapi tatapan orang-orang yang campur aduk antara kagum dan mencibir. Namun aku tahu, ada satu momen yang tak mungkin bisa kuhindari. Kebenaran harus terungkap. Rumor mengenai siapa ayah dari bayi-bayiku semakin liar. Ada yang menuduh majikanku, ada yang menyebut aku korban, bahkan ada yang berspekulasi lebih aneh lagi. Setiap kali kubaca komentar-komentar itu, hatiku serasa diremas. Aku ingin berteriak, aku bukan perempuan murahan. Aku hanya korban keadaan, tapi dunia seakan tuli. Nyonya Fatimah selalu berusaha menenangkanku. Maryam, jangan baca komentar. Itu hanya akan melukai hatimu. Fokuslah pada anak-anakmu. Namun bagaimana bisa aku mengabaikannya? Nama dan wajahku sudah jadi bahan gosip internasional. Sampai suatu hari, pihak rumah sakit mengusulkan untuk melakukan tes DNA. Ini penting untuk memastikan kondisi medis bayi-bayi ini, kata dokter. Namun aku tahu maksud sebenarnya, dunia ingin tahu kebenaran. Aku menolak pada awalnya. Tidak. Kalau hasilnya keluar, bagaimana nasibku? Bagaimana kalau semua orang benar-benar tahu?
Tapi dokter menatapku serius. Maryam, cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Lebih baik melalui jalur medis resmi, daripada melalui rumor yang tak terkendali. Aku menangis semalaman. Akhirnya, dengan berat hati, aku mengangguk. Tes DNA dilakukan secara rahasia, sampel darah bayi-bayiku diambil dan diperiksa di laboratorium khusus. Minggu-minggu menunggu hasil adalah siksaan batin. Setiap malam aku tak bisa tidur. Aku membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika benar terbukti bahwa bayi-bayi itu memiliki ayah yang berbeda? Bagaimana jika dunia semakin keras menghujatku? Aku sering berdoa sambil menangis. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku hancur. Kalaupun rahasia ini harus terbongkar, berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Sementara itu, media semakin gila. Ada yang membuat rekayasa wajah, mencoba menebak-nebak bayi mana mirip siapa. Ada yang bahkan menulis cerita fiksi berdasarkan kisahku, seolah-olah hidupku hanya bahan hiburan. Aku merasa tercekik, seperti ikan kecil yang dilempar ke lautan penuh hiu. Hari pengumuman hasil DNA akhirnya tiba. Dokter memanggilku ke ruangannya, bersama Nyonya Fatimah yang selalu setia mendampingiku. Tanganku gemetar ketika menerima map coklat yang berisi hasil tes. Dokter membuka map itu dan membaca dengan suara pelan namun jelas. Maryam, hasil ini menunjukkan sesuatu yang sangat langka. Dari 5 bayi, ada 3 garis genetik berbeda. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku langsung tumpah. Hatiku seperti retak berkeping-keping. 3 ayah berbeda. Dunia tidak akan pernah percaya bahwa aku tidak menginginkan ini. Dunia akan menertawakanku habis-habisan. Namun dokter menatapku lembut. Secara medis, ini memang jarang sekali terjadi, tapi bukan tidak mungkin. Kasus superfecundation multiple. Kau tidak sendirian, Maryam. Ini bukan kesalahanmu. Ingat, bayi-bayi ini tidak berdosa. Mereka berhak hidup dengan cinta. Nyonya Fatimah meraih tanganku. Maryam, dengar aku. Ini bukan akhirmu. Ini awal dari perjalananmu yang lebih berat. Ya, tapi juga lebih berarti. Kau harus kuat demi anak-anakmu. Aku terisak dalam pelukannya. Madam, aku takut. Dunia pasti akan menghukumku. Ia menjawab tegas, biar dunia berkata apa. Yang penting, Allah tahu kebenaran hatimu. Namun rahasia itu tidak bertahan lama. Entah bagaimana, kabar mengenai hasil tes DNA bocor ke media. Dalam hitungan jam, judul-judul baru muncul. Terungkap. Bayi kembar 5 TKW Indonesia punya 3 ayah berbeda. Kasus Maryam jadi fenomena medis abad ini. Dunia geger. Ayah bayi kembar 5 masih misterius. Jagat maya kembali meledak. Ada yang semakin mencaci, ada juga yang semakin penasaran. Beberapa orang menuduhku sengaja, seolah aku merencanakan semua ini. Padahal aku bahkan tidak mengerti bagaimana semua bisa terjadi. Aku hanya bisa menangis, memeluk anak-anakku erat-erat. Kalian tidak bersalah. Dunia boleh menilai apa saja, tapi bagi ibu, kalian adalah cahaya. Tekanan semakin berat. Aku dipanggil oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangan. Proses interogasi panjang membuatku hampir pingsan. Mereka menanyakan detail tentang hidupku, tentang siapa saja pria yang mungkin terlibat. Aku hanya bisa menjawab samar, karena jujur aku pun tidak tahu pasti siapa yang benar-benar menjadi ayah. Di luar gedung, wartawan berkerumun, memotretku tanpa henti. Blitz kamera menyilaukan mataku. Aku merasa seperti tahanan yang sedang dipermalukan di depan dunia. Namun ada kejadian mengejutkan. Beberapa aktivis HAM datang membelaku. Mereka berkata bahwa aku adalah korban sistem, korban pelecehan yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Maryam tidak boleh disalahkan. Ia butuh perlindungan, bukan hukuman, kata mereka di depan media. Dukungan itu membuatku sedikit lebih tenang. Setidaknya ada orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar berita sensasional. Di kampung halamanku, keluarga juga terus ditekan. Ayahku memilih untuk diam, sementara ibuku sering menangis di televisi lokal, meminta agar orang-orang berhenti menghina anaknya. Anak saya sudah cukup menderita. Jangan tambah beban hidupnya,
kata ibu dengan suara bergetar. Ucapan ibu membuat banyak orang tersentuh. Komentar dukungan pun membanjiri media sosial. Kami bersamamu, Maryam, tulis seorang netizen. Semoga Allah lindungi keluargamu, tulis yang lain. Namun tentu saja, cibiran tetap ada. Aku belajar bahwa dunia maya adalah tempat yang kejam, di mana kebaikan dan kebencian berlari berdampingan tanpa bisa dibedakan. Malam-malamku penuh renungan. Aku duduk di dekat inkubator, menatap bayi-bayiku yang tidur tenang. 5 wajah mungil itu seakan berkata, "Ibu, jangan menyerah. Kami butuhmu." Aku menulis di jurnal. Rahasia terungkap. Dunia tahu. Tapi dunia tidak tahu hatiku. Mereka hanya tahu angka, hasil tes, dan berita. Mereka tidak tahu air mata, doa, dan luka yang kusimpan. Aku tidak bisa memilih takdirku, tapi aku bisa memilih bagaimana aku berdiri di atasnya. Akhirnya aku mengambil keputusan besar. Aku meminta izin kepada Nyonya Fatimah untuk pulang ke Indonesia bersama bayi-bayiku. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama, Madam. Aku ingin membesarkan anak-anakku di tanah kelahiranku, meski harus miskin, meski harus ditertawakan. Nyonya Fatimah menatapku lama, lalu mengangguk. Pergilah, Maryam. Pulanglah. Tanahmu akan lebih mengerti tangismu daripada negeri asing. Dengan bantuan beberapa aktivis, tiket kepulangan pun diurus. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tapi ketika pesawat mendarat di Surabaya, aku menangis sejadi-jadinya. Aku mencium tanah di bandara, merasakan kembali aroma bumi yang lama kutinggalkan. Di kampung, kedatanganku disambut ribuan pasang mata. Ada yang melongo, ada yang berbisik-bisik, ada yang bersorak kecil. Namun aku tidak peduli. Aku berjalan tegak membawa 5 bayi mungilku. Ini anak-anakku, kataku lantang. Apapun kata kalian, mereka adalah cahaya hidupku. Mereka bukan aib, mereka adalah mukjizat. Tangisku pecah, disambut tepuk tangan sebagian warga. Sebagian lain masih mencibir, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku tahu jalan di depan masih panjang, penuh tantangan, penuh cibiran. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian. Aku punya 5 alasan kecil untuk tetap bertahan. 5 alasan yang lahir dari rahimku, 5 cahaya yang membuatku kuat. Aku menutup jurnal dengan kalimat, rahasiaku sudah terungkap. Tapi aku tidak hancur. Aku berdiri. Dan aku akan terus berdiri, demi anak-anakku. Suara azan maghrib terdengar dari surau kecil di kampung. Aku menggendong bayi-bayiku, menatap langit yang mulai jingga. Ya Allah, bisikku pelan, biarkan dunia menertawakan. Asal engkau tahu aku berjuang, itu sudah cukup. Dan dengan itu, aku melangkah menuju hidup baru. Hidup yang tak lagi kusebut rahasia, melainkan takdir.